Silakan duduk teman-teman pelayanan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Shalom. Tema kita minggu ini bukan tema yang gampang nih Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di slide, temanya judulnya adalah Tuhan berperang bagi kita. Nah, kenapa saya bilang tema ini tidak mudah? Karena kita tidak di dalam perang secara literal. Memang dunia kita ada perang sekarang ya, Israel, Hamas, Houthis dan sebagainya di Timur Tengah, tetapi jauh banget sama kita. Nah kemudian memang ada perang dagang, Amerika sama Cina. Tetapi mungkin dampaknya itu tidak kena ke semua kita. Mungkin buat Bapak Ibu yang usaha ekspor import ya, usaha falas dan sebagainya mungkin kena dampak. Dampaknya bisa positif, bisa negatif. Tapi itu perang dagang, ya nggak semuanya kena dampak. Nah yang jelas kita semua sudah sempat berperang dengan COVID lebih dari 2 tahun. Nah perang dengan musuh yang tidak kelihatan, virus, ya, dan menempel di tubuh kita sebagai parasit. Nah jemaat Tuhan menjalani hidup di tengah lingkungan yang makin rusak juga merupakan salah satu wujud peperangan yang tidak selalu bisa kita lihat. Apalagi peperangan dengan biologis ya, virus dan sebagainya. Nah gak heran banyak sekali manusia terjangkit dengan penyakit yang mematikan seperti kanker, tetapi gak ada yang tahu penyebabnya. Baru kurang lebih sebulan yang lalu kami sempat bertemu dengan seorang penatua gereja yang kena kanker paru-paru, padahal dia tidak merokok. Umumnya kanker paru-paru ya penyebabnya adalah karena rokok ya, dari muda ngerokok, dari remaja ngerokok, jadi paru-parunya hitam semua dan kemudian ya sel-selnya membandel jadi kanker. Tapi bapak ini seorang penatua udah 70 tahun nggak pernah merokok. Jadi ini menjadi sebuah komponen yang membuat dia itu berperang di dalam batinnya. Kok saya yang kena kanker paru-paru? Nah situasi kesehatan ini menjadi peperangan di masa tuanya. Bukan cuma peperangan secara biologis di badan, tetapi peperangan secara batin. Yaitu tadi pertanyaannya, kenapa saya yang kena kanker? Dari berjuta-juta manusia, kenapa saya? Padahal saya tidak merokok. Nah kemudian belum lagi peperangan secara finansial. Ya begitu kena kanker, pengobatan itu nggak tahu bisa habis berapa ratus juta. Belum tentu sembuh lagi. Jadi ada peperangan mengenai masa depan. Sembuh atau enggak ada yang tahu. Dokter cuma bisa kasih statistik ya 70, 80, 90% umumnya sembuh. Tapi ada 10% mati. Jadi peperangan dengan ketidakpastian masa depan. Lalu tentu kebanyakan kita ketika kita bergumul dengan peperangan-peperangan yang tidak kelihatan itu, salah satu pertanyaan yang muncul adalah, apakah Tuhan peduli menolong saya atau kita yang ada dalam konteks demikian? Jawaban Kristen yang baku apa? Dia pasti peduli. Ya, itu jawaban yang paling baku. Tapi waktu saudara-saudari menjalani situasi perang dalam hidup, jawaban tadi nggak akan selalu menolong. Kalau itu realitanya, lalu bagaimana kita perlu menghayati kebenaran bahwa Tuhan itu berperang untuk kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini satu perenungan sekali lagi yang tidak terlalu mudah. Tetapi saya bersyukur ada tema seperti ini. Karena ternyata firman Tuhan itu cukup banyak bicara mengenai Tuhan berperang bagi kamu. Tuhan berperang bagi kita. Tuhan berperang bagi saya. Salah satu contoh, 2 Tawarik 20 ayat 15b. Dengan gamblang di situ perkataan Tuhan berbunyi begini. Janganlah kamu takut dan kecut hati karena pasukan yang besar ini. Sebab bukan kamu yang berperang, melainkan Allah. Ini konteksnya adalah Raja Yosafat lagi diperangi oleh negara-negara tetangga. Kemudian seruan yang serupa juga pernah diucapkan Tuhan ribuan tahun sebelum kitab Tawarik. Ada di Keluaran 14. Tuhan berkata begini,
Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu berdiam diri saja. Nah, dua seruan Tuhan ini sangat signifikan, saudara generasi. Ditambah dengan ayat-ayat Alkitab lainnya, maka kita bisa membangun doktrin bahwa memang Tuhan itu berperang untuk kita. Karena ayatnya lebih dari satu, bahkan lebih dari 3. Jadi kebenaran mengenai kehebatan diri Tuhan Allah yang berperang bagi kita, kedengarannya sederhana sekali. Ya, apalagi tadi lebih dari pemenang. Lagu yang luar biasa, nyanyiin itu gampang. Tapi ketika kita ada di dalam realita peperangan hidup, mungkin nyanyi lagu tadi sambil menangis, saudara generasi. Jadi saudara generasi, ini yang perlu kita renungkan. Bagaimana semestinya kita hayati bahwa Tuhan itu berperang bagi kita. Khususnya waktu kita menghadapi isu kehidupan yang kita bisa kategorikan peperangan dalam hidup. Nah, ada satu episode di Yosua 10. Saya undang Bapak Ibu buka Alkitab Anda, Yosua 10, yang akan memberikan kita petunjuk yang mencerahkan dan semoga memberikan kekuatan yang menenangkan buat Bapak Ibu dan buat saya. Yosua 10, silakan membuka Alkitab Bapak Ibu ke ayat 12 sampai 15. Yosua 10 ayat 12 sampai 15, saya akan mengundang kita membaca bagian ini bersama-sama. Kalau Bapak Ibu sudah dapat Alkitabnya, silakan bangkit berdiri untuk mendengarkan perkataan Tuhan. Silakan berdiri untuk mendengarkan perkataan Tuhan melalui Yosua 10 ayat 12 sampai 15. Sebelum kita membaca, mari kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Dengan segala kerendahan hati kami menghampiri tahta-Mu yang kudus dengan Alkitab yang terbuka di hadapan kami. Terpujilah Engkau ya Allah, karena kami percaya perkataan-Mu adalah perkataan ya dan amin. Perkataan yang hidup, perkataan yang menghidupkan. Oleh karena itu kami memohon kiranya Engkau sebagai Allah yang begitu panjang sabar boleh menyingkapkan apa yang menjadi petunjuk hidup bagi kami pada hari ini. Dan mampukan kami bukan cuma mendengar, tetapi siap melakukan perubahan-perubahan atas hidup kami seperti yang Kau teladankan di dalam hidup Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kiranya Roh-Mu yang kudus mencerahkan pikiran dan membantu kami untuk memberi perhatian kepada apa yang Kau mau sampaikan. Dengar seru doa kami ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Kalau sudah siap, Yosua 10 ayat 12 sampai 15, Alkitab saya terjemahan baru yang versi kedua ya. Jadi mungkin sedikit beda dengan apa yang Anda punya, tapi tidak apa-apa. Yosua 10 ayat 12 bersama-sama, 2, 3. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Matahari pun berhenti dan bulan tidak bergerak sampai bangsa itu melakukan pembalasan terhadap musuhnya. Bukankah hal itu tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan berlambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari yang seperti itu, baik sebelum maupun sesudahnya, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seseorang seperti itu. Sebab Tuhanlah yang berperang untuk orang Israel. Kemudian Yosua dan seluruh orang Israel yang menyertainya kembali ke perkemahan di Gilgal. Demikian firman Tuhan, silakan duduk. Bagaimana kita menghayati dengan akurat bahwa Tuhan itu berperang untuk kita. Nah, saudara yang terkasih, Yosua 10 ini berisi satu cerita yang sebenarnya panjang sekali ya. Kita itu cuma baca ayat 12 sampai 15, tapi total ayat di pasal ini ada 43 ayat. Bahkan cerita Yosua 10 baru bisa kita mengerti kalau kita baca Yosua 9. Jadi saya mau minta Bapak Ibu janji. Janji ya. Pulang dari kebaktian, baca Yosua 9 dan 10 di rumah. Ya. Kalau kamu baca kemudian terkantuk-kantuk tidak apa-apa, ya. Tapi agak lucu kalau ngantuk karena ini cerita perang, ya. Jadi mungkin kalau ngantuk bacanya sambil jalan-jalan di rumah, ya. Yosua 9 dan Yosua 10 ya, janji ya baca ya. Nah, bagian depan Yosua 10, 5 ayat pertama kasih tahu kita mengenai aliansi politik dari 5 raja
untuk memerangi penduduk kota Gibeon. Jadi cerita Yosua ini nih ada sedikit mirip dengan apa yang kita dengar berita di Israel. Israel ini dikepung ya sama negara-negara yang ada organisasi teroris, ya, Hamas, Houthis, Iran, macam-macam tuh, ya, dikepung. Nah, ini 5 raja mengepung penduduk kota Gibeon. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, ini satu hal yang menarik ya. Ada raja Yerusalem ketika melihat Israel itu menghancurkan Yeriko dan kota Ai, raja Yerusalem ini ketakutan. Dan kemudian raja Yerusalem ini ketakutan karena penduduk kota Gibeon sudah punya relasi dengan Israel. Jadi karena ketakutan ada rasa tidak aman, si raja Yerusalem ini ngajakin 4 raja lainnya bikin koalisi untuk hancurin Gibeon. Tapi ternyata Gibeon itu di backing sama Israel yang luar biasa dahsyat mengalahkan Yeriko dan kota Ai. Jadi Bapak Ibu saya kasih, ini cerita sebenarnya menarik sekali. Nah, kalau kita lanjutkan ya ayat 6 pasal 10 dan seterusnya, Yosua dan Israel akhirnya mau bantuin Gibeon. Meskipun Gibeon itu pernah nipu Israel. Ya, jadi Israel ini bangsa pilihan tapi ada begonya juga, ya. Ketipu dia sama orang-orang Gibeon, ya. Jadi itu ceritanya di Yosua 9. Nah, jadi Bapak Ibu penduduk Gibeon itu pernah minta bantuan kepada Yosua selaku panglima Israel supaya mereka itu jangan dibasmi. Ya, tetapi ternyata mereka menipu orang Israel. Nah, intinya di pasal 10 Yosua dan Israel mau bergerak maju bantuin penduduk kota Gibeon. Kenapa mau bantuin? Karena Israel sudah sumpah tidak akan membasmi Gibeon. Jadi dengan kata lain, mereka ketipu, kemudian mereka sumpah akan lindungin Gibeon. Gara-gara sumpah, Israel mau tidak mau bantuin orang-orang Gibeon. Ya, kan sense of honor ya. Udah janji, udah sumpah, ya jangan diingkari lah. Nah, Yosua dengan sebagai panglima pemimpin Israel pada waktu itu, ya harus bantuin. Tapi masalahnya, mereka ketipu, kita perlu tanya, kok bisa ketipu sih? Nah, ternyata jawabannya ada di Yosua 9. Yosua 9 ayat 14 mencatat sekilas bahwa Israel tertipu karena mereka tidak minta petunjuk Tuhan mengenai penduduk kota Gibeon. Nah, akibatnya ya karena ketipu, karena nggak minta petunjuk Tuhan, akhirnya bikin perjanjian berdasarkan sumpah sehingga Israel harus bantuin orang-orang Gibeon. Padahal Israel baru selesai perang, menduduki Yeriko, menduduki kota Ai. Kalau secara fisik itu mereka sudah sangat letih sekali. Tetapi akhirnya mereka harus berperang lagi karena udah sumpah. Ya. Tapi sumpah itu karena tertipu. Nah, dengan kata lain begini saudara yang terkasih. Insiden di Yosua 10 menunjukkan bahwa ada kalanya masalah dan problematika hidup ibarat perang terjadi karena kesalahan sendiri. Yosua dan Israel itu harus capek lagi untuk berperang karena salah sendiri. Gak minta petunjuk Tuhan, kemudian mereka ketipu sama Gibeon. Jadi Bapak Ibu saya terkasih, ini satu hal yang saya kira patut jadi catatan buat kita nih. Ya, fakta bahwa Israel tidak mau terjun perang memperlihatkan ada kalanya masalah dan problematika hidup ibarat perang itu terjadi karena kesalahan kita sendiri. Nah, di dalam masalah itu yang luar biasa, Tuhan tetap berbelas kasihan memberikan pertolongan. Sehingga Yosua dan Israel bisa menghadapi peperangan tersebut. Nah, dengan kata lain Bapak Ibu saudara yang terkasih, waktu kita mencoba menghayati Tuhan berperang bagi kita, kita perlu hayati dengan ekspektasi yang tepat. Jemaat perlu punya ekspektasi yang akurat saat berhadapan dengan isu kehidupan yang kita anggap sebagai peperangan dalam hidup. Bisa penyakit, bisa usaha mandek, bisa hampir bangkrut, bisa putus pacar melulu gitu ya. Merasa kagak cocok sama siapapun gitu kan. Sehingga sampai usia sekarang belum punya pasangan, belum punya calon pasangan hidup dan sebagainya.
Isunya bisa macam-macam. Tapi ada isu-isu hidup, problematika hidup yang tidak kita undang, tapi sebenarnya karena kita salah sendiri. Waktu kita ngambil keputusan, kita nggak minta petunjuk Tuhan. Kita ngambil keputusan karena impulsif. Karena kita tipe orang yang optimis. Ya, ambil aja keputusan langsung, nggak pakai tanya babi bu sama Tuhan. Kita nggak minta petunjuk Tuhan. Akhirnya kita ketemu masalah. Ya masalahnya karena salah sendiri. Nah yang jelas orientasi, meskipun kita kena masalah karena salah sendiri, sikap Tuhan itu tidak kemudian kalau pakai bahasa Jakarta tuh ngacangin kita gitu loh. Lu tahu sendiri lu salah sendiri kan, syukurin. Tuhan nggak begitu. Tuhan tetap memberikan belas kasihan. Tuhan tetap kasih pertolongan. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, ini satu hal yang luar biasa ya. Gibeon bohong, menipu Israel. Israel juga salah karena tidak minta petunjuk Tuhan. Dua-dua pihak ini salah. Tetapi dua-duanya dikasih belas kasihan oleh Tuhan. Nah belas kasihan Tuhan bagi Gibeon bahkan jangka waktunya panjang sekali. Kalau Bapak Ibu baca baik-baik Alkitab, di dalam sejarah keselamatan, Gibeon bukan cuma satu kelompok manusia. Tapi Gibeon itu menjadi satu tempat yang pada akhirnya ada tabernakel dan mesbah penyembahan. Ya, sebelum ada bait suci Yerusalem, Gibeon itu tempat di mana terjadi penyembahan. Berarti orang-orang Gibeon ini dilibatkan di dalam konteks perayaan ritual agamawi penyembahan orang-orang Israel. Karena orang-orang Gibeon ini menjadi budak orang Israel gara-gara sumpah tersebut. Ya, orang-orang Gibeon ini jadi pembelah kayu sama pengambil air. Dan semuanya itu adalah untuk urusan ibadah di tabernakel. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, ini satu hal yang luar biasa sekali kalau kita ngeruntutin ya cerita mengenai Gibeon. Yang jelas Gibeon adalah salah satu kaum non-Israel. Mereka bangsa Kanaan yang semestinya ikut ditumpas bersama dengan Yeriko dan kota Ai. Tetapi karena Israel tertipu, akhirnya orang-orang Gibeon hidup bersama-sama dengan Israel. Dan Tuhan tidak perintahkan untuk menumpas mereka. Tuhan tunjukin belas kasihan. Baik buat Gibeon non-Israel maupun buat Israel yang sudah ketipu karena tidak minta petunjuk dari Tuhan, saudara yang terkasih. Nah jadi saudara yang terkasih, semoga Anda bisa menangkap dari rentetan peristiwa mengenai Gibeon ini, supaya jemaat betul-betul mempertimbangkan situasi hidup yang Anda hadapi saat ini. Kita semua bisa lakukan kesalahan, kita bisa sok tahu ya. Di dalam dunia kita krisis ekonomi sudah terjadi beberapa kali. Di tahun ini sudah banyak yang ngomong krisis ekonomi lagi. Selain karena perang dagang, juga karena urusan-urusan lain. Nah, jangan sampai kita ngambil keputusan karena kita asumsi, oh dulu juga pernah krisis kok. 97-98, 2007-2008, beberapa krisis sudah lewat. Semua lewat kok, tenang aja lah, kali ini juga lewat lah. Kita bergantung sama pengalaman sehingga kita sok tahu. Akhirnya kalau kita kelilit masalah, ya karena salah sendiri. Kita nggak minta petunjuk Tuhan. Atau masalah hidup lainnya saudara yang terkasih. Jadi jangan pernah lupa, dulu bisa lewat karena Tuhan kasih belas kasihan. Jangan sok tahu. Ya, dan saat ini ketika kita melakukan kesalahan, kelilit masalah, juga jangan lupa Tuhan masih bisa berbelas kasihan. Oleh karena itu saudara yang terkasih, belas kasihan Tuhan itu ditunjukkan, Ia tetap mau menolong kita meskipun situasi hidup kita penuh masalah karena kesalahan sendiri. Salah sendirinya karena apa? Karena tidak pernah minta petunjuk dari Tuhan. Kalaupun minta petunjuk, semuanya basa-basi doang. Kita nggak benar-benar minta petunjuk. Jadi ini satu hal yang saya kira penting sekali. Bagaimana kita menghayati Tuhan berperang bagi kita. Yang pertama, belajar mempercayai Tuhan sebagai Allah yang terus-menerus berbelas kasihan. Ia tetap mau menolong kita meskipun situasi hidup kita terjadi karena kesalahan sendiri.
Nah kemudian kisah Yosua 10 juga memberikan kita petunjuk yang kedua yang sangat berharga. Petunjuk kedua ini kita bisa tangkap kalau kita dengan jeli memperhatikan kisah ini. Makanya tadi saya kasih PR kepada jemaat untuk baca pulang baca Yosua 9 sampai 10. Nah, ada satu frase yang muncul di dalam cerita ini. Nah, frase ini adalah Tuhan Allah sudah menyerahkan. Menyerahkan apa? Menyerahkan musuh Israel kepada Israel. Jadi dengan kata lain, Tuhan itu sudah menjamin Israel pasti menang menghadapi Yeriko, Ai dan juga Gibeon. Nah ini muncul bukan cuma di Yosua 10 tetapi sejak Yosua 8. Nah waktu kita baca Yosua 10 frase ini muncul lagi. Dan itu muncul di ayat 8. Jangan takut kepada mereka sebab aku sudah menyerahkan mereka kepadamu. Lalu Yosua di pasal 10 ayat 19 menyebutkan sekali lagi. Sebab Tuhan Allahmu sudah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Jadi kalimat ini terus diulang ya. Tuhan sudah menyerahkan, Tuhan sudah menyerahkan, Tuhan sudah menyerahkan. Kemudian terakhir ayat 25 pasal 10. Jangan takut, jangan kecut hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu karena aku sudah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Nah saudara yang terkasih, selain frase Tuhan menyerahkan mereka, di pasal 10 juga muncul beberapa kata-kata di mana Tuhan melakukan sesuatu. Anda bisa baca di pasal 10 ayat 10, 11, 12, 14. Mereka, Tuhan membuat mereka kacau balau. Kemudian Tuhan mengalahkan mereka. Kemudian Tuhan memukul mundur. Kemudian Tuhan menghujani mereka dengan batu dan batu es. Dan terakhir puncaknya adalah ayat 14 yang tadi kita baca. Tuhan mendengarkan permohonan. Kemudian apa yang terjadi? Mujizat. Matahari berhenti, bulan berhenti. Ini gak pernah terjadi di sepanjang sejarah. Dan kalau kita pengen memvalidasi itu maksudnya apa matahari berhenti, bulan berhenti gitu ya. Intinya itu simple sekali. Hari itu lebih panjang. Ya, lebih panjang jadi terang terus sehingga apa? Sehingga peperangan harus selesai pada saat itu juga. Jadi Tuhan bikin mujizat sampai sedemikian rupa. Mujizat yang dikerjakan untuk menolong kaum Gibeon melalui pertolongan Israel. Nah, tapi yang saya mau ajak Bapak Ibu perhatikan adalah dengan teliti bagian ini nih. Tadi udah diingat ya, Tuhan menyerahkan, kemudian Tuhan lakukan macam-macam. Nah, pertanyaannya adalah apakah 5 raja yang lagi mengepung langsung dihapus dari muka bumi? Waktu dikatakan Tuhan menyerahkan mereka, 5 raja itu masih memerangi Israel sama Gibeon enggak? Masih. Loh, jadi maksudnya apa Tuhan? Tuhan menyerahkan tapi kok mereka masih memerangi? Berarti sumber masalahnya enggak hilang dong. Mereka 5 raja itu yang lagi mengepung Israel sama Gibeon, mereka enggak langsung dihapus dari muka bumi. Bukannya gampang Tuhan, kirim aja topan badai, hilang semua orang tuh. Kenapa Tuhan gak lakukan itu? Nah kita kan suka nanya kayak begitu ya. Aduh saya kena kanker nih. Terus kita doa. Gereja doain ya minggu demi minggu. Kemudian dalam hati kecil kita tanya. Susah amat ya Tuhan, hapus aja kankernya dari badan saya. Susah banget sih. Gak usah pakai kemo-kemoan lah, setengah mati kalau pakai kemo. Atau masalah-masalah hidup lainnya. Nah kita suka bertanya kenapa Tuhan gak cabut sumber masalahnya. Nah di sini yang kita perlu perhatikan saudara yang terkasih. Umat Israel itu melakukan sesuatu gak di dalam cerita ini? Mereka tetap melakukan sesuatu saudara yang terkasih. Jadi ketika dikatakan Tuhan menyerahkan mereka, bukan berarti Tuhan ambil itu masalah, kemudian Israel bebas begitu saja. Nah ini yang jadi kebenaran yang kita perlu perhatikan nih. Masalah, isu, problem yang hadir tidak serta-merta hilang begitu saja karena kita menghayati Tuhan berperang bagi kita. Yosua tetap harus bikin strategi. Pimpin Israel menolong Gibeon dengan cara melakukan peperangan itu sendiri. Mereka tetap harus hadapi isu, situasi, problem
yang menghadirkan perang. Jadi tindakan-tindakan tersebut yang dilakukan oleh Yosua dan Israel tidak akan pernah sia-sia karena Tuhan sudah menetapkan. Tuhan menyerahkan mereka ke Israel. Tapi Tuhan tidak mau Israel tidak bertanggung jawab atas masalahnya. Karena ini masalah karena salah sendiri kan. Mereka tidak minta petunjuk Tuhan sebelumnya. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, ini yang perlu jadi pegangan buat kita. Sehingga kita punya ekspektasi yang tepat ketika menghayati Tuhan itu berperang untuk kita. Tindakan-tindakan yang Tuhan katakan tadi, Tuhan mengacaukan ini, Tuhan mengalahkan, Tuhan dan macam-macam, ya, yang di ayat pasal 10 menunjukkan Tuhan itu aktif mengerjakan bagiannya dan sudah menjamin kemenangan. Jadi ketika Yosua berstrategi, sebenarnya mereka sudah pasti menang. Nah, masalah utama sebagai musuh kehidupan yang memerangi kita itu tidak akan langsung dicabut dari hidup kita. Ini poin utamanya. Jadi Bapak Ibu saya kasih, sekali lagi jangan salah ekspektasi. Jangan berkata, Tuhan kenapa engkau nggak cabut penyakit ini? Tuhan kenapa engkau nggak kasih orderan yang lebih bagus? Karena orderan yang sekarang macet semua. Tuhan kenapa engkau tidak sembuhkan dari COVID sehingga sekarang saya sebatang kara? Karena anggota keluarga kita mati semua gara-gara COVID. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini muncul, ini manusiawi. Tetapi kalau pertanyaan itu muncul karena salah ekspektasi, lama-lama kita bisa pahit sama Tuhan. Kita bisa pahit jadi orang Kristen. Karena yang di kepala Tuhan katanya berperang buat saya. Tapi kok masalah saya gak habis-habis. Nah, ternyata ada yang salah ekspektasinya saudara kasih. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, Tuhan itu akan selalu lakukan yang terbaik. Ya, ada satu ungkapan yang saya percaya Bapak Ibu semua tahu. We will do the best and God will take care of the rest. Betul ya? Nah, sebenarnya ungkapan itu enggak 100% tepat. Kalau menurut saya, God has already done the best. We have to do the best. Jadi Tuhan lakukan 100% yang the best. Kita harus lakukan 100% yang the best. Jadi Bapak Ibu saya kasih, Tuhan berperang bagi kita, tapi tidak menghapus proses dan langkah strategis yang harus kita buat, kita pikirkan untuk hadapi peperangan dalam hidup. Tuhan berperang bagi kita bukan berarti kita tidak berpikir bagaimana mengatasi masalah dan menemukan solusi. Kalau masalahnya adalah urusan anak, ya urusan anak biasanya ya, ini biasanya nggak semua sih. Mungkin kalau di jemaat sini mungkin nggak ngalamin ya. Biasanya kalau anak remaja itu banyak aneh-anehnya. Ya di sini nggak ada remaja kan nih? Ada ya? Oh kamu remaja ya? Oh enggak lah, kamu nggak aneh, kamu mimpin bagus banget, nyanyi luar biasa. Ya, anak-anak remaja itu kadang kita bingung, dia kenapa sih? Nah kalau kita tanya sama anak remaja itu juga bingung kenapa dia begitu. Jadi semuanya bingung. Ya. Jadi kalau ada masalah urusan anak, ya kita perlu sama-sama cari solusi. Bagaimana berkomunikasi dengan anak kita di tengah zaman digital seperti sekarang. Kita nggak bisa cuma mengklaim Tuhan berperang untuk saya, hadapi anak saya. Ya. Jadi tiap hari selalu siap perang sama anak gitu loh. Kan repot juga kalau begitu kan. Jadi Tuhan berperang bagi kita, artinya bukan berarti sumber masalahnya dicabut. Ya. Kan kita gak mungkin dong bilang Tuhan ganti anak saya sama yang lain. Soalnya anak tetangga saya lebih bagus, lebih nurut sama saya daripada anak saya sendiri. Dan kebanyakan orang tua tuh kayak gitu tuh, banding-bandingin anak sendiri sama anak tetangga ya. Anak sendiri sama anak teman gereja dan sebagainya. Itu yang bikin sebel kadang-kadang gitu ya. Nah contoh lain, masalah relasi pernikahan suami istri. Saya khawatir kalau relasi pernikahan itu udah retak gitu ya. Meskipun mungkin gak berani di ngomongin, tetapi jangan-jangan di dalam hati, Tuhan tolong berperang buat saya. Cabut dia dari muka bumi ini. Waduh. Ya. Itu kalau udah sangat-sangat akut ya. Sakit hati di dalam pernikahan itu
sakitnya tuh sakit banget. Gak bisa dijelasin loh. Tapi kalau sampai orang udah sakit banget, apalagi kalau ada KDRT di dalam rumah tangga, jangan-jangan sangat-sangat jujur sekali dia bilang, Tuhan saya udah gak sanggup nih di dalam pernikahan ini. Tuhan tolong berperang bagi saya. Tapi jangan salah ekspektasi, jangan ekspektasi Tuhan cabut nyawa suami atau istrimu, ya. Itu ngaco sekali. Meskipun mungkin manusiawi ya, karena nggak tahan loh, ya. Kadang-kadang relasi keluarga itu suami istri itu bikin sakit hati bukan cuma KDRT fisik, tapi KDRT mulut. Suami udah kerja setengah mati di luar sampai di rumah, istrinya ngomong, kok kita nggak kaya-kaya sih? Tuh temen kita ganti mobil tuh listrik. Dia nggak tahu ganti mobil listrik murah-murah gitu kan. Kalau kita jual mobil yang sekarang itu drop setengahnya harganya gitu kan. Jadi ngomongan istri itu kadang-kadang bikin down suami. Udah gitu suami berdoa, Tuhan kok saya sampai di rumah kayak saya perang dulu ya. Udah gitu dia berdoa, Tuhan berperanglah untuk saya hadapi istri saya. Ya. Ada loh suami itu kan gak banyak ngomong ya. Kalau dia udah sakit hati dia pendem di dalam. Ditanya kenapa lu? Gak apa-apa. Ditanya gak apa-apa. Tapi pulangnya malam terus. Kenapa dia pulang malam terus? Karena males di rumah. Sampai di rumah di ngomelin sama istri. Ya. Udah gitu di ngomelinnya gak kira-kira lagi. Jadi ini pergumulan di dalam gitu loh. Ya. Nah ketika kita berharap Tuhan berperang dong bagi saya untuk menjaga pernikahan saya. Jangan Anda ekspektasi Tuhan cabut sumber masalahnya. Apakah orangnya, istri atau suaminya, atau anak yang jadi sumber masalah, atau keuangan yang jadi sumber masalah. Tuhan tidak akan lakukan itu, saudara yang terkasih. Ketika Tuhan berperang bagi kita, Tuhan menjamin kita akan ditambahkan kapasitas menghadapi peperangan itu. Sumber masalahnya akan tetap ada di situ karena Tuhan melatih kita untuk berpikir strategis bagaimana menghadapi masalah hidup ini. Jadi jangan sampai salah ekspektasi di dalam menghayati kebenaran Tuhan itu berperang bagi kita. Tuhan berperang bagi kita adalah jaminan kita pasti menang bersama Tuhan. Ia tidak segera angkat sumber masalahnya, tapi ia berikan kapasitas tambahan untuk kita mengatasinya. Ini yang kedua kebenaran yang kita peroleh dari Yosua 10. Yang terakhir, bagaimana seharusnya kita menghayati kebenaran bahwa Tuhan berperang bagi kita. Menurut saya, kita boleh-boleh saja mengajukan doa permohonan agar Tuhan kerjakan mukjizat. Karena apa yang kita baca ayat 12-15 itu mukjizat melampaui akal budi manusia. Tuhan berperang dengan melakukan intervensi di dalam alam. Dan ini terjadi kepada Yosua dan Israel. Matahari dan bulan berhenti dan kemudian momen itulah di mana Yosua dan Israel memerangi 5 raja dan mereka semua kalah. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita boleh menaikkan doa permohonan dan minta mukjizat kepada Tuhan. Tapi ingat, yang namanya mukjizat ada 2 yang penting untuk kita pegang. Ketika mukjizat itu terjadi, seringkali mukjizat itu membuka ruang penafsiran. Contoh seperti ini. Beberapa waktu saya sekolah di Singapore Bible College ya, tahun kedua, papa saya jatuh sakit. Nah saya anak sulung, jadi saya merasa saya harus pulang, saya nggak boleh terusin sekolah Alkitab di SBC, karena kan harus membiayai papa yang jatuh sakit. Nah di dalam pergumulan itu saya nggak bisa pulang ke Jakarta karena nggak ada duit. Ya pada waktu itu tahun 2000 sekali PP 400 Sing dollar. Nah di dalam pergumulan saya terus berdoa, Tuhan gimana nih mesti pulang. Kalau pulang nanti saya baliknya gimana? Ya kan nggak ada duit. Nggak taunya di mailbox saya ada yang taruh amplop 400 dolar persis buat pulang pergi Singapura Jakarta. Sampai hari ini saya nggak tahu siapa orangnya. Nah itu mukjizat. Tapi pada saat saya terima itu amplop saya lihat, 400 dolar. Mulai saya analisa. Siapa nih? Gue mesti cari nih siapa yang ngasih nih. Ya. Masa sih dia salah naruh kali.
Ya, padahal saya doa minta Tuhan tolong. Tuhan kasih mujizat, tapi kita menafsir. Siapa yang kasih nih? Apa jangan-jangan ada temen yang tahu papa saya sakit, teman saya kasih tahu sekolah kemudian kumpulin duit dan sebagainya, ya. Terus taruh di amplop. Saya mulai menganalisa macam-macam, saya mulai menafsir. Jadi mujizat terjadi, tapi karena lemahnya kita, seringkali kita mencoba untuk menganalisa dan menafsir. Masa sih Tuhan gampang banget taruh duit amplop $400? Mulai tuh bertanya-tanya. Padahal udah doa, minta tolong sama Tuhan. Begitu Tuhan kerjain, masa sih? Ini kita manusia. Terus terang pada waktu itu saya tidak mengharapkan lebih dari $400 sih. Ya. Jadi saya bukan berarti berharap Tuhan kenapa enggak $800. Jadi saya kan bisa biaya kuliah kan lebih. Saya enggak berharap begitu. Tapi intinya kita boleh minta mukjizat, tetapi ingat, ketika mukjizat terjadi, seringkali kita itu yang dalam tanda petik ya, agak, apa istilah yang tepat ya? Agak licik, bukan licik ya. Agak gimana gitu maksudnya. Jadi bertanya ulang, apa benar ini mukjizat dari Tuhan? Aneh kan? Kita udah minta tolong, mukjizatnya datang, malah bertanya apa benar ini dari Tuhan? Ini aneh sekali. Jadi minta mukjizat boleh, tapi hati-hati. Kita ini manusia punya kelemahan untuk menafsir mukjizat seperti ini. Terus yang kedua, kalau kita minta mukjizat boleh, tapi ingat, kita nggak boleh ngontrol mukjizatnya mau kayak gimana. Seringkali kan Tuhan tolong saya, ya, berikan mukjizat, tapi kita di dalam batin kita udah ngarepin Tuhan mukjizatnya kayak gini ya. Kejadiannya besok ya. Bentuknya begini ya. Jumlahnya segini ya. Kita kayak mau ngontrol mukjizat yang Tuhan kerjain itu seperti apa. Pernah satu kali istri saya di dalam proses studi Master of Worship Studies di Amerika ya. Kemudian saya sebagai suami karena baru mulai pelayanan, baru tahun kedua pelayanan. Istri rindu untuk studi mengenai ibadah. Kemudian dapat sekolah di Amerika. Kemudian uang di tabungan itu cuma cukup 1 semester ya. Kemudian saya bilang sama istri, nggak apa-apa jalanin aja dulu 1 semester. Semester berikutnya yaitu pikir nanti aja dah ya. Karena kan mesti ada tiket ke Amerika bolak-balik kemudian uang sekolah. Nah kemudian di dalam proses kami daftar dan sebagainya diterima dan akhirnya beli tiket dan sebagainya. Pas mau pergi ke Amerika berdua, pertama kali pergi ke Amerika untuk studi. Ada teman-teman di Hong Kong yang sampai hari ini kami juga nggak tahu siapa, ya koneksinya dengan cicinya istri saya. Ada sekelompok orang Kristen di Hong Kong kumpulin persembahan untuk mendukung hamba Tuhan yang mau studi. Seminggu sebelum berangkat ada yang kasih persembahan. Mereka akan kasih persembahan untuk uang sekolah dan uang tiket. Saya sebagai suami saya melongo. Kok bisa? Ini siapa? Kita nggak tahu. Nah, tapi kami tidak mencoba mengontrol mukjizat yang Tuhan kerjakan. Ya, saya tetap mengatakan kepada istri saya, ya puji Tuhan ada yang mau kasih persembahan seperti itu dan kita nggak kenal orangnya. Tetapi dalam hati kecil kami, ada sedikit kami berharap gitu ya. Semester depan ada lagi gak ya? Gak mungkin kami sebagai hamba Tuhan ngomong ke cicinya istri saya, semester depan mereka mau ngasih lagi gak ya? Gak mungkin kita berkata seperti itu. Kalau kita lakukan itu kita kayak pengen ngontrol mujizat dari Tuhan. Nah yang luar biasa ajaib adalah ternyata sekelompok orang di Hong Kong itu terus ngasih persembahan sampai istri saya selesai gelar Doctor of Worship Studies. 10 semester. Sampai hari ini kami nggak tahu siapa orangnya. Itu mujizat. Jadi ketika kami mengajar di STT, kami menyadari bahwa bisa dapat gelar S3 itu bukan karena kami. Karena memang Tuhan yang dalam tanda petik ya jorokin kami, sekolah kamu sana. Jadilah berkat buat gereja-gereja. Jadi Bapak Ibu jangan takut minta, ya menaikkan doa permohonan minta mukjizat dari Tuhan. Tapi ingat,
Kalau Anda berani minta mukjizat, ingat ada dua aspek ini. Jangan berani-beranian mengontrol Tuhan bentuk mukjizatnya, waktunya kapan terjadi dan sebagainya. Dan jangan pernah lupa yang namanya mukjizat akan selalu ada penafsiran saudara terkasih. Jadi dengan kata lain Tuhan itu berperang bagi kita berdasarkan doa permohonan kita. Dan hal ini saya kira eksplisit sekali ya. Allah itu mengerjakan mukjizat lewat fenomena alam ketika Yesus Tuhan kita ada di atas kayu salib. Jadi pada saat jam 12 sampai jam 3 jam alam menunjukkan kesedihan yang mendalam, langit gelap gulita. Jadi Bapak Ibu saya terkasih, ketika Tuhan berperang bagi kita, aspek mukjizat lewat alam itu bisa terjadi. Contoh puncaknya adalah Yesus di atas kayu salib. Tetapi kita nggak bisa kontrol mukjizatnya mau bentuknya seperti apa. Yang terjadi buat Yesus alam gelap, langit gelap. Dan kemudian alam yang gelap itu menjadi sebuah wujud solidaritas yang paling agung dari Tuhan Allah terhadap peperangan terbesar di atas kayu salib. Yaitu perang menghadapi dosa, menghancurkan kematian. Dengan kata lain, alam semesta selalu jadi saksi bisu bahwa Tuhan tidak abaikan umatnya ketika ia mendengar permohonan. Oleh karena itu saudara kasih sekali lagi jangan takut untuk mohon Tuhan lakukan mukjizat. Tetapi jangan dengan sikap yang salah. Bagaimana kita menghayati kebenaran bahwa Tuhan berperang bagi kita secara akurat. Yang pertama, Tuhan berperang bagi kita berarti ia tetap berikan belas kasihan meski masalah hidup Anda terjadi karena kesalahan Anda sendiri. Yang kedua, Tuhan berperang bagi kita berarti ia tidak segera angkat sumber masalahnya. Tetapi ia akan tambahkan kapasitas kita susun strategi untuk mengatasinya. Terus yang ketiga, Tuhan berperang artinya ia bisa lakukan intervensi secara kosmik melalui mukjizat sesuai hikmatnya. Tetapi jangan Anda salah ekspektasi untuk mengontrol mukjizat itu dan sebagainya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa menjalani hidup sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan dalam firman-Nya. Sehingga di dalam perjalanan hidup kita dengan ekspektasi yang benar terhadap jati diri Allah yang benar, kita betul-betul semakin dikuatkan hari lepas hari. Mari kita tundukkan kepala. Saya undang jemaat untuk datang ke hadapan Tuhan merespons firman yang baru Anda dengarkan. Berdoalah secara pribadi. Jujurlah, kalau ada masalah-masalah hidup Anda saat ini sebenarnya disebabkan karena Anda tidak pernah minta petunjuk dari Tuhan. Dan imani bahwa Tuhan tetap mau berbelas kasihan. Oleh karena itu belajarlah minta petunjuk dari Tuhan mulai dari sekarang. Respons firman Tuhan ini mungkin dengan komitmen bahwa Anda mau belajar menaikkan doa permohonan dengan ekspektasi yang tepat kepada Tuhan. Karena ia adalah Tuhan yang mendengar permohonan saudara-saudari. Terpujilah Engkau ya Allah, karena Engkau memberikan firman-Mu. Engkau menyediakan petunjuk hidup bagi kami untuk menjalani hari lepas hari di dalam seluruh dinamika kesibukan dan rutinitas kami sebagai seorang pribadi, sebagai seorang anak, seorang tua, sebagai kakek nenek, sebagai pengusaha, sebagai pekerja, sebagai student atau pelajar atau mahasiswa. Tuhan kami memohon, mampukan kami untuk betul-betul punya ketepatan di dalam berelasi dengan Engkau. Sehingga kami tidak mudah kecewa, khususnya ketika kami sedang mengalami masalah-masalah hidup. Dan bantu kami mengimani bahwa Engkau memang betul Tuhan yang berperang bagi kami. Sehingga kami boleh betul-betul menjalani hidup Kristiani kami
dengan bergantung total kepada Engkau, Allah yang merciful, Allah yang berbelas kasihan. Kepada Engkau, Allah yang menambahkan kapasitas untuk kami berstrategi menghadapi masalah hidup. Dan kepada Engkau, Allah yang sanggup mengerjakan mukjizat sesuai dengan hikmat, caramu, dan waktumu. Dengarlah seru doa kami ya Allah, karena kami menaikkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.